Hai guys, ketemu lagi di YouTube channel Dosen Daily. Nah, sebelumnya jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Awas kok. Dan kali ini itu ada yang berbeda dari video-video sebelumnya. Apa bedanya? Yes, kalau kalian lihat di sini itu saya lagi syuting indoor di ruangan. Dimana kali ini memang berbeda dari biasanya yang syutingnya biasanya di luar, di outdoor, karena saya mengikuti instruksi dari pemerintah terkait hashtag di rumah aja. Yes, beberapa waktu belakangan ini kita seluruh dunia ya, nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di kota-kota lain, tapi seluruh dunia sedang dilanda musibah atau bencana virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19. Yes, virus ini benar-benar sangat-sangat mengganggu ya, tidak hanya mengganggu kesehatan, tapi juga perekonomian, bahkan juga mengganggu siklus kerja kita semua. Termasuk saya yang memang bekerja sebagai dosen, keseharian saya di perkuliahan pun menjadi terganggu. Sehubungan dengan itu, ada instruksi dari Rektorat Universitas Trisakti dan dari dekan saya di Fakultas Seni Rupa dan Desain terkait melaksanakan perkuliahan secara online atau daring atau e-learning. Ya, seperti yang kita tahu, memang selama 2 minggu ya, 14 hari kurang lebih diharapkan semua kegiatan dilaksanakan di rumah. Nah, dari fakultas saya sendiri, rencananya memang terjadwal itu mulai dari tanggal 16 Maret lalu sampai dengan kurang lebih 4 April 2020. Nah, cuma kita nggak tahu nih, apakah akan diperpanjang atau justru dipercepat. Ya, pokoknya kita siap-siap aja lah ya. Nah, selama perkuliahan online ada beberapa permasalahan yang memang saya temui sebagai dosen. Apalagi kuliah saya itu kebanyakan adalah bersifat praktek. Ya, karena di desain, khususnya di Fakultas Seni Rupa dan Desain, yang dimana saya ini program studi desain interior, itu rata-rata kita harus melakukan tatap muka. Tatap muka itu secara diskusi, kemudian dosennya biasanya nyoret-nyoret gambar, kasih masukan, mahasiswanya langsung mengembalikan, ya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau harus dilaksanakan secara online, jelas sangat-sangat rumit banget. Tidak hanya saya sebagai dosen muda, dosen yang senior pun pasti mengalami kendala. Nah, oleh karena itu, saya di sini mau menunjukkan beberapa alternatif bagaimana sih cara kuliah online atau daring atau sistem e-learning khususnya bagi dosen-dosen dan mahasiswa yang bidang studi itu desain. Apalagi selain untuk diskusi, minggu depan itu jadwalnya sebenarnya ada ujian tengah semester. Nah, selama ujian tengah semester itu gimana caranya supaya kita tetap bisa melakukan kuliah online? Nah, sekarang saya mau nunjukin ada 3 alternatif. Sebenarnya banyak banget, tapi saya akan rangkum di 3 alternatif ini. Yang pertama itu menggunakan Google Classroom. Yang kedua pasti semuanya sudah pernah melakukannya, yaitu melalui WhatsApp. Bisa WhatsApp group atau WhatsApp personal. Dan yang ketiga yaitu melalui email. Nah, untuk yang kedua ketiga saya rasa tidak perlu dijelaskan ya di video ini karena semuanya pasti sudah pada tahu. Nah, yang pertama yang akan saya angkat adalah menggunakan Google Classroom. Bagaimana caranya? Ya, ada beberapa syarat untuk menggunakan sistem perkuliahan Google Classroom. Di sini saya sudah buka, ada penggunaan classroom.google. Oke, kita langsung aja ya lihat caranya. Jadi guys, sebelum kamu memulai untuk mengikuti kuliah online di Google Classroom, syarat pertama adalah kalian harus punya dulu email gmail.com ya, jangan pakai yang lain, harus pakai gmail.com karena memang Google Classroom ini disupport oleh Gmail. Dan satu lagi, dosennya juga harus Gmail, jadi tidak hanya mahasiswanya, jadi sama-sama, jadi dosen dan mahasiswa harus akun gmail.com, tidak boleh yang lain. Oke? Kalau sudah, yang kedua syaratnya adalah kalian tidak boleh gaptek ya. Kita harus mulai melek internet, melek teknologi. Jangan lupa harus melek internet dan teknologi. Kalau misalnya sedikit-sedikit agak gaptek ya udah nggak apa-apa lah ya, tapi kalian harus tetap belajar. Dan sebaiknya sih untuk membuka Google Classroom ini kalian harus menggunakan laptop, walaupun sebenarnya bisa sih di handphone, tapi saya pribadi sih lebih menganjurkan menggunakan laptop. Oke, kita langsung aja. Yang pertama ini akun email saya, kita buka, kita masukkan passwordnya.
Setelah masuk ke email masing-masing ya, ke email kalian, kita klik di kita nyebutnya ini ada dot, titik, ada 9 titik yang di sebelah foto email kalian. Kita klik. Di sini ada beberapa pilihan ya, kalau kalian lihat ada Google Sheet, Google Doc, Google Hangout. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, kalau mau meeting itu bisa pakai Google Hangout, tapi sekarang kita fokus dulu ke Google Classroom. Kita klik. Setelah masuk, ini kebetulan memang saya sudah punya 3 kelas karena memang saya sudah mulai perkuliahan online selama hampir seminggu lebih. Nah, kalau kalian misalnya, saya mencoba di posisi dosen ya. Kalau kalian sebagai dosen, semuanya sih sama ya. Pertama adalah klik tombol plus yang ada di kanan atas ini. Di sini ada join class, ada create class. Ya, ini karena settingnya bahasa Inggris, cuman kalau kalian settingnya bahasa Indonesia, berarti kan ini gabung kelas dan buat baru ya. Tapi kalau saya settingannya pakai bahasa Inggris, kalau sebagai dosen berarti create class. Create class itu ini ada beberapa persyaratan yang harus diikutin kalau ingin mengikuti Google Classroom. Kita anggap kita sudah membaca, kita continue. Class name ini kita misalnya semester, kita masukkan semesternya. Misal semester 6 DI itu desain interior. Sectionnya itu mata kuliahnya. Misalnya mata kuliah yang saya ada sekarang adalah pengembangan profesi atau apa ya, merencana interior deh yang praktek. Subjek ini disamakan saja. Room ini kelas yang biasa saya gunakan itu kalau di kelas sebenarnya ada di kelas AO 202. Oke. Ini dia langsung otomatis membuat kelasnya karena memang ini sifatnya praktika ya, karena memang desain kebanyakan praktek. Kita buat kelas praktika. Ini langsung ada temnya ini yang menarik, bisa dipilih-pilih loh guys, seru deh. Aku seneng deh gonta-ganti ini. Gak penting ya, gak apa-apa ya. Ini ada pilihan untuk ganti themes-nya, ada art, sport, others, dan lain-lain. Ya kalau mau ganti tinggal pilih, kita skip ya. Kemudian bisa pakai foto juga kalau mau. Dan setelah itu sudah jadi deh kelas 6DI mata kuliahnya berencana interior. Nah, jika kalian sebagai mahasiswa gimana caranya biar bisa gabung? Itu adalah bisa dengan 2 cara. Pertama, kalian bisa cek nih, ada kodenya. Biasanya dosen akan menyampaikan, setelah dosen membuat kelas, dia akan menyampaikan nih kode kelas saya, kamu join ya. Atau langsung dosennya berbaik hati meng-invite melalui email kalian ya. Tapi kalau saya sih kebetulan memang meng-invite menggunakan email. Jadi caranya adalah kita balik ke yang tadi, di klik join class, lalu tinggal masukkan kodenya. Oke, gampang kan? Nah, sekarang tahapan kedua adalah setelah kalian masuk ke kelas masing-masing, biasanya dosen akan mengumumkan atau instruksi deh, seperti di kelas biasa, kelas reguler. Biasanya dosen kan menyapa dulu dong kelasnya. Nah, saya biasanya kita lihat ya, kelas saya ada pengembangan profesi nih, 37 mahasiswa yang sudah saya jalani selama 1 minggu. Kita klik. Nah, di sini saya biasanya memberikan pengumuman. Nah, cara membuat pengumumannya adalah nih, share something with your class. Jadi tinggal diklik share with your class. Kalian yang sebagai dosen biasanya tinggal mengumumkan apa? Kalian tinggal ketik di sini. Ya, terserah mau ngetik apaan pengumuman. Seperti nulis status. Nanti tinggal di post klik kanan. Gampang kan? Setelah itu, mahasiswa yang sudah join
akan mendapatkan notifikasi. Notifikasi itu akan masuk ke email mahasiswa masing-masing yang sudah join dan terkait dengan pengumuman yang kalian share ini. Oke? Jelas dan gampang banget kan? Nah, jadi buat kalian mahasiswa dan dosen, gampang banget sebenarnya menggunakan Google Classroom ini. Tidak hanya dalam suasana yang lagi corona atau COVID-19 ini, sebenarnya kalau kalian sedang ada kendala tidak bisa masuk, sebenarnya bisa banget mengaktifkan atau menggunakan Google Classroom ini. Itu untuk pengumuman. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, cara untuk mengumpulkan tugas. Mengumpulkan tugas kita tinggal memilih Classroom. Nah, di sini biasanya dosen sudah memberikan tugas. Misalnya saya sudah membuat laporan dosen tamu. Saya memberikan tugas ini kurang lebih minggu lalu tanggal 12 Maret. Ada dosen tamu dan saya meminta mahasiswa saya untuk membuat laporan. Ini beberapa materi saya share menggunakan PowerPoint. Sudah. Jika mahasiswa sudah mengumpulkan, di sini ada tulisannya turn in. Jadi yang sudah mengembalikan akan tertulis di sini. Yang ini yang sudah login dari akun mereka masing-masing, sisanya masih belum bergabung. Gitu. Nah, karena ini memang kemarin tugasnya melalui email, saya tidak minta mereka untuk mengumpulkan menggunakan Google Classroom. Jadi sebenarnya pengumpulan ini ada berbagai alternatif, bisa di email atau di Google Classroom juga. Tapi karena emang sifatnya laporan, saya minta mereka untuk mengumpulkannya melalui email. Nah, selanjutnya kita coba di kelas praktika ya, karena ini lebih ke teori. Sekarang kita coba ke kelas praktika. Ini ada mata kuliah FI2 atau Residential Interior Design. Nah, jadi di mata kuliah praktika, seperti sama halnya dengan yang teori tadi, saya memberi pengumuman atau instruksi di sini yang bisa mereka lihat apa saja yang perlu mereka revisi, perbaikan gambarnya apa saja. Di sini juga ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Ini ada yang mereka sudah melaporkan, sudah mengumpulkan tugas. Langsung saya bisa membuktikannya apa benar mereka sudah mengumpulkan tugas melalui Classroom. Nah, di sini sudah ada 2 tugas. Kita lihat tugas yang terbaru. Ini materinya. Ada file yang bisa di attachment. Bisa juga melalui materi PowerPoint. Bisa Excel, bisa video, bisa link URL, bisa, semuanya bisa. Jadi benar-benar memudahkan banget. Nah, di sini ada yang sudah mengembalikan. Ada 7 mahasiswa dari 10 yang sudah mengumpulkan. Nih, beberapa gambar. Nah, balik lagi ya, karena memang mahasiswa desain itu kebanyakan tugasnya itu gambar. Gimana sih sulitnya memeriksa tugas supaya gambarnya atau asistensinya itu efektif. Nah, ini contohnya. Misalnya saya minta mereka membuat, boleh menggunakan manual atau komputer. Nah, ini ada yang menggunakannya manual. Kita lihat yang sudah mengumpulkan menggunakan gambar manual. Nih, saya minta mereka memfoto gambar yang sudah mereka buat. Kemudian diasistensikan. Di sini asistensinya melalui private comment. Nih ya, jadi kita dosen kalau mau asistensi tapi tidak mau terlihat oleh mahasiswa lain, bisa melalui private comment. Dan jika tugasnya sudah benar, kita bisa langsung memberikan grade atau angka menggunakan nilai. Misalnya 100 dari 100. Tapi di sini saya belum mau memberikan nilai. Oke. Sekarang kita lihat yang menggunakan komputer. Ini mahasiswa yang, karena balik lagi ya, ini lagi situasi COVID-19 yang tidak memungkinkan mereka untuk fotokopi, ngeprint keluar. Jadi saya menyarankan mereka boleh menggunakan komputer, di PDF-kan saja, nanti kirim ke saya. Nah, ini yang menggunakan komputer. Kalau tadi kita sudah lihat yang menggunakan gambar tangan, ini yang menggunakan gambar komputer. Ada zoningnya, mereka sudah membuat 3 alternatif dan ini buktinya sudah dibuat juga. Oke.
Di sini juga saya sudah memberikan komentar, mereka bisa langsung lanjut supaya bisa langsung merevisi atau memperbaiki gambar-gambar yang sesuai masukan dari saya. Oke. Nah, setelah kalian mengerti cara membuat kelasnya atau join kelasnya, dan juga sudah ngerti bagaimana attachment-nya, gimana caranya berkomunikasi menggunakan Google Classroom. Selanjutnya tinggal bagi kalian para dosen yang ingin mulai membuat quiz atau soal ujian, bisa menggunakan Google Form. Google Form itu juga balik lagi ke dot yang ada 9 di kanan atas tadi. Ini ada pilihannya Google Doc. Nah, tinggal di sini kalian bisa bikin pertanyaan. Misalnya, balik lagi, di Google Form ini sangat memudahkan sekali bagi kalian yang mau membuat kita sebutnya quiz atau soal. Nah, setelah itu, ini pertanyaannya bisa multiple choice atau pilihan ganda. Bisa juga kalau esai kita nyebutnya short answer atau paragraf. Paragraf tuh mungkin yang agak lebih panjang, tapi kalau yang cuma singkat-singkat, yang short aja. Kita coba yang pakai multiple dulu deh ya, yang pilihan ganda. Tinggal dimasukkan pertanyaannya, misalnya jelaskan apa itu desain. Kemudian cara memilih jawabannya. Option pertama, kita anggap desain bla 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 bla. Kemudian add other untuk pilihan B. Dan seterusnya seperti itu. Setelah jadi, kalian mau nambah pertanyaan, tinggal klik logo plus yang ada di kanan, add question, dan begitu seterusnya. Oke? Nanti kalau sudah, kalian tinggal copy paste link yang ada di kanan, yang ada di atas ini, nanti di-share ke mahasiswa. Ini selain juga memudahkan kalian dalam memeriksa, karena nanti otomatis yang sudah menjawab akan masuk ke respon di sini. Karena ini belum dijawab, jadi masih 0. Tapi selain memudahkan juga akan paperless ya, karena tidak perlu menggunakan kertas, tidak perlu effort yang berlebihan. Jadi ini bagus banget untuk kalian para dosen ya. Sekali lagi, mungkin ini waktunya untuk kita melek teknologi, nggak gaptek lagi. Nggak ada salahnya buat mencoba. Coba aja sesuatu hal yang baru, karena memang ini fasilitas yang sudah sangat memadai sekali. Oke? Mungkin itu aja sekali lagi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan selain misalnya kalian mengerjakan tugas, juga kan banyak nih sekarang yang mengeluh kalau dosen-dosen atau guru-guru justru banyak banget memberikan tugas. Apa sih terlalu banyak sih dosen ngasih tugas, satu mata kuliah atau satu pelajaran satu tugas. Nah, itu biasanya gunanya adalah supaya kalian memahami apa yang sudah di-share oleh dosen atau pengajar melalui online. Mudah-mudahan situasi ini cepat terkendali dan bisa selesai segera. Oke? Nah, itu tadi beberapa cara menggunakan Google Classroom. Selain untuk kuliah, Google Classroom itu juga sebenarnya bisa dipakai untuk kita, untuk rapat, meeting ya. Bisa di Google Hangout, dan selain itu juga kalau mau membuat soal juga bisa di Google Form. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi ada satu lagi, yaitu tips gimana caranya supaya selama perkuliahan online ini baik dosen maupun mahasiswa tetap berjalan efektif. Yang pertama tipsnya yaitu kalian harus cuci tangan dulu yang pasti, karena laptop atau keyboard yang kalian ketik itu nggak tahu kan, kita pasti ada kumannya. Nah, jadi harus dibersihin dulu, dielap dulu, baru kalian bisa aman untuk ngetik-ngetik atau sebagainya. Nah, yang kedua itu kalian harus standby duduk, nggak boleh rebahan. Kenapa? Karena ya saya ngerasain sendiri sih, kalau kalian tuh ngerjainnya di kasur
sambil tiduran, rebahan, itu pasti nggak nyaman banget. Karena ya mungkin nyaman buat tiduran, tapi buat kerja, buat kuliah, itu pasti nggak efektif banget. Jadi sebaiknya kalian benar-benar pakai kursi deh gitu, kursi atau meja yang benar-benar tegak seperti di kelas gitu. Jadi tetap suasana itu kalian kuliah. Nah yang ketiga, siapin cemilan. Nah cemilan itu nggak kalah pentingnya. Enaknya kuliah online, kalau misalnya di kelas itu nggak bisa sambil dengerin dosen, sambil ngemil, atau ngajarin mahasiswa sambil ngemil, itu kan nggak etis ya. Nah kalian untuk kuliah online ini boleh banget sambil ngemil, nggak ada salahnya, asal jangan kebablasan. Nah berikutnya yang terakhir adalah, nah ini juga nggak kalah penting, matiin handphone dulu deh kalau bisa. Ya saya sendiri juga ngerasain sih, dikit-dikit buka Instagram, dikit-dikit buka sosmed yang lain, pasti banyak banget godaannya. Tapi sama sih seperti kuliah, lupain dulu deh handphonenya. Ya mungkin setengah jam lihat handphone, 15 menit lihat handphone, it's okay, asal jangan dikit-dikit lihat handphone. Ya mungkin itu aja tips dari saya, mudah-mudahan apa yang saya share hari ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa stay safe, stay healthy, pokoknya jangan keluar rumah dulu. Kerjain apa yang bisa kalian kerjakan di rumah, lakukan apa yang kalian biasanya tidak bisa dilakukan kalau kalian lagi kerja reguler. Nah, apapun yang bisa kalian lakukan di rumah, lakukan. Kalian di rumah aja itu sudah sangat membantu orang-orang, terutama para dokter, perawat yang lagi berjuang keras untuk mengobati pasien-pasien COVID-19. Mungkin itu aja, sekian, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube channel Dosen Daily. Bye!